Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Menyambung pelajaran fikih negeri, yaitu bagian yang kedua, nahi. Definisi nahi. Menurut bahasa, arti nahi ialah mencegah atau melarang. Apapun bentuknya, kalau ada larangan, kalau ada cegahan, secara bahasa dia disebut dengan nahi. Menurut istilah, larangan yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah tingkatannya. Artinya, nahi ini lawan daripada amar, perintah. Kalau perintah tuntutan untuk melaksanakan, sementara nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan. Beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian nahi sebagai berikut. Salah satunya lafzun yadullu 'alal kafi 'anil fi'li 'alal jihatil isti'la. Lafaz yang menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, ini menurut sebagian pendapat ulama, yaitu ada kata, ada lafaz yang menuntut kepada kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang datangnya dari orang yang lebih tinggi dari kita. Dan lafaz yang digunakan untuk melarang itu bermacam-macam bentuknya. Di antaranya bentuk-bentuk nahi itu atau bentuk larangan itu, pertama di antaranya menggunakan fi'il mudhari' yang disertai dengan lamun nahyi. Seperti firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan. Jadi kalimat la tufsidu, kalimat tufsiduna asal kata, lalu dimasuki oleh lamun nahi menjadi kalimat la tufsidu. Nah, ini adalah salah satu bentuk fi'il nahi yang melarang orang untuk berbuat kerusakan. Itu terdapat salah satunya contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Yang kedua, lafaz atau kata-kata yang memberikan pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan. Seperti ucapan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menyatakan, berfirman, ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Jadi kalimat harramar riba itu adalah kata yang memberikan pengertian haram. Artinya, kalau diharamkan oleh Allah, maka perbuatan itu tidak boleh kita lakukan, harus kita tinggalkan. Yang ketiga, larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan itu diharamkan. Lafaz yang ketiga yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan kata yang di dalam kata itu ada penjelasan bahwasanya perbuatan tersebut haram untuk dilakukan. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 33, di mana Allah berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakan bahwasanya Tuhanku telah mengharamkan perbuatan fawahish, perbuatan keji. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa perbuatan keji itu adalah tidak boleh untuk dilakukan, harus ditinggalkan. Kemudian yang keempat,
larangan yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak halal dilakukan dengan menggunakan lafaz yang terkandung di dalam lafaz itu ungkapan tidak boleh dilakukan. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karaha. Wahai orang yang beriman, yang kita sadar kalimat la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu. Artinya tidak boleh untuk kita lakukan. Nah, kalimat la yahillu lakum ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu tidak boleh untuk dilakukan. Berikut yang kelima, larangan dengan meniadakan wujud perbuatan itu sendiri. Ada larangan yang Allah larang, tapi bentuk larangannya itu dengan meniadakan perbuatan yang dilarang. Seperti firman Allah, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin ila akhir ayat. Kalimat itu dikatakan kandungan asalnya adalah diwajibkan atas kalian apabila kematian menemui salah satu di antara kalian. Jika dia meninggalkan harta, maka diwajibkan berwasiat. Itu kalimat perintah awal bahwasanya wasiat itu diwajibkan. Namun ayat ini dengan turunnya ayat warisan, maka tidak lagi diwajibkan berwasiat itu kepada kerabat, kepada keluarga. Nah, cukup dengan ayat wasiat, yang mana wasiat itu hanya dibolehkan kepada yang bukan ahli waris. Nah, yang tadinya diwajibkan itu ditiadakan dengan diturunkannya ayat warisan. Kemudian berikutnya adalah ungkapan dengan mengancam pelakunya dengan siksaan. Artinya ada perbuatan, kalau itu dilakukan, dia akan berakibat mendapatkan ancaman, dapat siksaan dari Allah. Nah, berarti setiap ada ancaman, kalau dilakukan, maka perbuatan itu hukumnya haram. Seperti contohnya dalam surah At-Taubah ayat 34. Ayat yang berbunyi, Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Mereka yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Fabashshirhum, beri kabar kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Di sini ada ancaman. Mereka yang senang menumpuk harta lalu tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, maka dia kena ancaman. Berarti hukum menumpuk harta, menyimpan tanpa mengeluarkan zakatnya, nah maka dia hukumnya tidak dibolehkan. Berarti di sana ada larangan dari Allah SWT. Berikut ungkapan secara tegas dengan memakai kata naha yang berarti melarang. Jadi salah satu bentuk nahinya langsung dengan menggunakan kata naha yang artinya melarang, seperti dalam surah An-Nahl ayat 90 di mana Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya. Jadi kalimat wa yanha, dan Allah melarang, melarang, mencegah, 'anil fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan yang mungkar. Di sini kalimatnya langsung kalimat naha yanha. Nah, berarti perbuatan keji dan mungkar itu harus kita tinggalkan. Ini seperti salah satu bentuk ucapan nahi. Yang terakhir adalah ucapan
yang menyifati suatu perbuatan dengan keburukan. Artinya perbuatan itu dalam ayat atau dalam hadis disebutkan dampak negatif dari perbuatan itu. Dianggap perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk atau perbuatan yang jelek. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 180. Di mana Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Jangan kamu kira mereka yang membakilkan, bersifat bakhil dengan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah itu dianggap baik. Kita dapat nikmat dari Allah, banyak punya harta, lalu oleh kita bersifat bakhil, bersifat tidak dermawan. Nah, maka jangan dikira harta yang banyak itu adalah kebaikan bagi kita. Tapi justru jar Allah, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu adalah kejahatan bagi diri mereka, keburukan bagi diri mereka. Nah, berarti kalimat bal huwa syarrul lahum itu menunjukkan bahwasanya sifat bakhil itu adalah tidak boleh untuk dilakukan. Nah, inilah di antara beberapa bentuk nahi yang digunakan untuk melarang suatu perbuatan. Berikut kaidah nahi. Adapun maksud nahi yang sebenarnya adalah menunjukkan haram. Apabila kita temukan lafaz nahi yang disebutkan di atas tadi, maka pada dasarnya larangan di situ bersifat hukum haram. Seperti kaidahnya yang berbunyi al-aslu bin nahyi litahrim. Bermula larangan itu menunjukkan hukum haram. Yang kedua, menunjukkan tanda bahaya. Al-aslu bin nahyi taqtadil fasada mutlaqah. Pada dasarnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Artinya setiap ada larangan dari Allah atau dari Rasulullah, maka dibalik dilarangnya itu berarti ada bahaya, ada kerusakan yang terdapat di dalamnya kalau kita lakukan perbuatan itu. Kemudian yang ketiga kaidahnya adalah al-aslu bin nahyi at-tikrar. Pada dasarnya nahi, larangan menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Artinya apabila ada larangan dari Allah, dari Rasulullah, sejak turunnya larangan itu maka dia akan berlaku mulai itu sampai akhir zaman. Dituntut untuk berulang-ulang tidak boleh melakukan perbuatan itu. Misalnya kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina, maka tuntutan untuk menahan diri dari perbuatan zina sejak ayat diturunkan itu sampai akhir zaman berlaku larangan untuk tidak melakukan perbuatan itu. Nah, ini kaidah yang ketiga. Dan kaidah yang keempat adalah kebalikan akan suatu larangan. Maksudnya, kalau kita dilarang satu perbuatan, berarti sebaliknya kita disuruh untuk melakukan lawannya. Itulah kaidah yang berbunyi an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Melarang sesuatu berarti memerintahkan lawannya atau kebalikannya. Kalau kita dilarang untuk minum khamar, berarti disuruh untuk meninggalkan. Kalau kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina, maka kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina. Nah, itulah yang dimaksud dengan kaidah an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Kemudian akan datang dibahas lagi masalah berikutnya, yaitu tentang am dan khas beserta kaidah taksis dan mukhassis. Wallahu a'lam bishawab.